Shalom para Buzzletter sekalian, dimanapun Anda berada yang melihat YouTube dalam siaran Buzzlight ini. Kita menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu kompleks, yang tidak menentu, sehingga banyak orang menjadi apatis, kecewa, putus asa. Bahkan angka di Jepang, katanya angka bunuh diri Jepang itu lebih besar daripada angka yang kena COVID-19. Dan juga ya bunuh diri yang lainnya. Di Indonesia pun ada berbagai macam ya perang yang terjadi. Dan memang kalau secara kenyataan yang menyebabkan kita tidak punya harapan, menyebabkan kita tidak punya kekuatan, tidak punya keyakinan, sehingga semakin banyak orang yang putus asa, bahkan bunuh diri. Itu udah paling rendah. Tapi juga ada orang yang ngerasa mampu lah, saya bisa kok menyelesaikan masalah sendiri, saya tidak perlu Tuhan, saya orang pintar, saya punya uang, saya punya gelar, saya punya kemampuan. Tapi juga itu tidak memberi jaminan dalam situasi sekarang. Semuanya berubah begitu drastis, begitu luar biasa. Dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya ini, kalau dijelaskan secara konteksnya, itu bicara tentang masalah segala macam yang mengerikan. Tapi dalam firman Tuhan ini katakan oleh Paulus, dalam semua ini kita lebih dari pemenang. Jadi bukan cuma pemenang, bukan pecundang, tapi kita lebih dari pemenang. Ya kuncinya adalah karena Kristus yang mengasihi kita. Karena bagi kita lah Kristus sudah menang. Dan Tuhan ingin agar kita mempercayai kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita alami dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam bisnis kita, kemenangan dalam pelayanan kita, kemenangan dari dosa, kemenangan atas masalah keluarga, segala masalah. Kristus sudah menang. Dia di kayu salib, Dia membayar itu dengan lunas supaya Dia bisa menyediakan kemenangan bagi kita. Orang-orang di Alkitab membuktikan mereka adalah orang pemenang, yaitu kemenangan mereka alami yang luar biasa di tengah masalah yang luar biasa. Misalnya kisah klasik yaitu Daud dan Goliat, sesuatu yang tidak seimbang. Orang Israel pada ketakutan semua, tapi Daud menghadapi. Dia berani hadapi karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia ketika ditantang oleh Goliat, dia hadapi itu. Dan dia katakan, engkau datang dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia hanya menggunakan ulir-ulir atau kelepel yang sederhana yang dia biasa gunakan sebagai gembala domba. Dan dia alami kemenangan luar biasa. Dalam ronde pertama, di menit pertama langsung tumbang Goliat. Dan akhirnya bangsa Israel begitu bangkit dan berani. Dan sejak hari itu kemudian Daud senantiasa mengalami kemenangan dalam peperangan yang dihadapi. Jadi itulah orang lebih pemenang. Yaitu dia menang bukan karena dia hebat,
Bukan karena dia punya kemampuan, tetapi karena Tuhan bersama dengan dia. Aku datang demi nama Tuhan semesta alam. Dia meyakini, dia kenal Tuhannya ketika di padang penggembalaan. Dan itulah yang menyebabkan juga Goliat menjadi hancur. Ya, demikian dengan kisah lain. Banyak di Alkitab menjelaskan orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebutlah Gideon di Hakim-Hakim pasal 6. Dia menghadapi musuhnya orang Midian dan Amalek, hampir 150.000 pasukan yang mengepung bangsa Israel. Selama 7 tahun mereka dikuasai oleh orang-orang Midian dan Amalek. Tapi Tuhan mendatangi Gideon dan berkata, engkau adalah pahlawan gagah berani. Gideon tadinya tidak percaya. Berkali-kali dia minta tanda kepada Tuhan. Dan akhirnya dia yakin. Pas dia yakin, dia mengumpulkan bangsa Israel yang bukan pasukan 32.000. Tapi yang 20.000 yang takut suruh pulang. Yang 10.000 yang dites minum dengan siapa yang tangannya, yang tersisa cuma 300 orang. Dengan 300 orang itulah dia menghancurkan orang Midian Amalek. Dengan senjatanya apa? Senjatanya adalah sederhana, yaitu buyung, yaitu sangkakala dan lampu teplok. Jadi kisah-kisah itu, begitu banyak kisah di Alkitab menjelaskan ada orang-orang lebih pemenang. Bukan karena dia orang yang hebat, tapi dia berdiri membela Tuhan untuk kehendak yang terjadi generasinya. Saudaraku, demikian juga dengan zaman ini. Kita tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah. Masalah mungkin semakin kompleks, semakin besar. Tetapi ada jaminan bahwa kita tidak menjadi pecundang. Kita tidak hanya menang biasa, tapi kita menjadi orang yang lebih pemenang, yaitu kemenangan yang luar biasa. Bahkan kemenangan kita jadi berkat bagi orang lain. Bagian kita adalah kita percaya, kita taat pada Tuhan, kepada kebenarannya, dan kita melihat dan kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan. Jadilah orang yang lebih dari pemenang karena Kristus yang sudah memberi jaminan untuk kemenangan bagi yang saudara. Jadi apapun situasi saudara hari ini, ketika saudara merasa kalah, merasa berat, arahkan matamu kepada Kristus. Pegang Kristus. Izinkan dia untuk bekerja. Dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari para basulaita sekalian, serukan terang. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati saudara.